bersama baginda Rasul di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Apa kabar bapak-bapak, ibu-ibu? Semoga semuanya sehat ya. Alhamdulillah. Ya, semoga cobaan yang hampir genap 1 tahun ya akan segera berakhir dan kembali kita bisa hidup normal di tengah keluarga, di tengah lingkungan, di tengah komunitas, di tengah tempat kerja, pokoknya normal semuanya insyaallah. Amin 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 ya rabbal alamin. Pagi ini kita akan membahas tafsir tematik surah 9. Ya, mangga dibuka aplikasinya atau dibuka mushafnya, surah At-Taubah ayat 24. Ya, kita beri tema prioritas cinta gitu. Cinta apa saja boleh, tapi harus ada prioritas. Surah At-Taubah surah 9 ayat 24. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun tahshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Lumayan panjang ya, 4 baris. Ayat ini diawali dengan kata kul. Dari sekian banyak ayat-ayat Al-Quran yang diawali dengan kata kul. Kul huwallah, Qul a'udzu birabbil falaq. Para ulama ahli tafsir menjelaskan kepada kita bahwa ayat-ayat yang diawali dengan kata qul itu isi kandungannya, kontennya adalah syai'un 'azim, sesuatu yang luar biasa. Ya. Jadi sekali lagi, Qul huwallahu ahad, kita akan bicara tauhid. Ya, tauhid kan fundamental, sesuatu yang sangat prinsipil, sesuatu yang sangat mendasar. Makanya Allah mengawali surah Al-Ikhlas dengan kata Qul. Qul huwallahu ahad. Pun di ayat ini Allah mengawali dengan kata Qul, itu pasti isi kandungan ayat ini luar biasa. Tentang apa? Mari kita simak secara harfiah terlebih dahulu. In kana aba'ukum. In itu namanya huruf syarat. Jika. Kalau Anda datang ke rumah saya siapkan nasi kebuli spesial. Kalau Anda datang ke rumah saya, ya, jika Anda datang ke rumah saya siapkan nasi kebuli yang spesial. Ya, Anda datang dulu apa nasi kebuli dulu? Namanya syarat. Ya, Anda datang dulu lah. Jika. Nah, kalau saya nanti udah buat, Bapak nggak datang, mubadir dong. Jika berarti Bapak datang dulu, baru saya siapkan nasi kebuli yang spesial. Allah mengatakan, jika bapak-bapakmu, yang populer abi, itu satu, bapakku. Kalau aba itu kata jamak. Pertanyaannya, memang bapak kita ada berapa? Ya satu, Ustaz. Kenapa Allah menyebut dengan kata jamak?
Yang dimaksud adalah al-usul, ya, asal usul berarti bapaknya bapak, bapaknya kakek terus ke atas, itu yang dimaksud aba. Ya. Jadi apa maknanya? Ya jika leluhurmu, jika karuhunmu, jika asal usulmu gitu. Jazakallahu khair. Wa abnaukum, dan jika anak-anakmu, boleh jadi anak kita cuma satu tapi keturunannya banyak, berarti dzurriyyah. Abna itu dzurriyyah, keturunan kita terus ke bawah. Wa ikhwanukum, dan jika saudara-saudaramu, baik sebapak seibu, sebapak saja atau seibu saja. Wa azwajukum, dan jika pasangan-pasangan hidupmu. Wa ashiratukum, dan jika keluarga besar. Ashirah, keluarga besar. Wa amwalun iqtaraftumuha, dan jika harta yang banyak yang kamu usahakan. Semua kita manusia itu pasti berusaha sekuat tenaga untuk mendapatkan harta yang halalan thayyibah pastinya. Wa tijaratun tahsyauna kasadaha, dan bisnis, perdagangan, perniagaan yang kamu takut akan kerugiannya. Semua pedagang kecil, menengah, atas itu takut rugi. Semua pedagang takut rugi. Betul tidak? Enggak ada pedagang yang takut untung. Jadi Allah tahu banget. Wa masakin, tempat-tempat tinggal, rumah-rumah yang sedang, yang menengah, yang mewah. Masakin itu ya, villa, apartemen, tempat tinggal, hotel, apa saja lah, ya. Jadi tempat yang bisa dijadikan tempat yang menenteramkan. Sakinah itu artinya menenteramkan. Masakin dengan sakinah itu satu akar kata. Bukannya masakin orang miskin. Kalau orang miskin ada yaknya, masakin. Kalau masakin itu jamak dari kata maskan, tempat tinggal yang nyaman, tempat tinggal yang menenteramkan. Tardaunaha, yang kamu ridho, yang kamu cintai. Ridho itu berarti cinta yang mendalam. Kamu ridho dijadikan istrinya fulan, kamu ridho menikah dengan fulana. Jadi ridho itu bukan sekedar tip lapang, tapi di situ sudah mengandung kata cinta yang mendalam. Makanya kalau Allah ridho kepada kita, itu pasti cinta Allah kepada kita itu mendalam banget. Ada ampunannya, ada rahmatnya. Ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi. Jika yang tadi leluhur, keturunan, saudara-saudara, pasangan hidup, keluarga besar, harta, perniagaan, tempat tinggal, lebih kamu cintai ketimbang Allah dan Rasulnya dan berjihad di jalannya, fatarabbasu, maka tunggulah hatta ya'ti Allahu bi amri, sampai Allah mendatangkan adab kepadanya. Jamaah yang dirahmati Allah, artinya apa sih ini? Allah tidak melarang kita mencintai leluhur kita, keturunan kita, saudara kita, harta kita, tempat tinggal kita, kendaraan kita. Tidak dilarang. Cuman yang di warning, yang diancam oleh Allah, awas ya, kalau cintamu kepada ini lebih besar daripada cintamu kepadaku, kata Allah, kepada Rasulku, kepada agamaku, maka aku akan turunkan adab kepadamu. Makanya tadi judulnya apa? Prioritas cinta.
Maka prioritas cinta kita orang-orang beriman itu harus nomor satu Allah, Rasul, agama. Apa asbabun nuzul ayat ini? Sangat menarik. Ya. Asbab nuzul, sebab turun ayat ini adalah dikisahkan oleh sahabat Zuhrah bin Ma'bad. Ya, Zuhrah bin Ma'bad, sahabat. An jaddihi, dari kakeknya. Ya, ini dinukil oleh Imam Ibnu Katsir di dalam kitabnya Tafsir Ibnu Katsir. Apa kata Zuhrah? Kunna ma'an nabi, pada saat kami sedang berkumpul bersama Nabi, kami banyak, rame para sahabat, lagi ngumpul. Fahuwa akhidun biyadi Umar. Ya, tiba-tiba Rasulullah meraih, menggandeng tangannya Umar. Kalau Bapak Umar, dari sekian banyak orang yang berkumpul, yang dipegang tangannya, yang diraih tangannya sambil disapa, apa kabar? Kira-kira perasaannya gimana? Surprise, senang banget pasti. Ya, orang terkenal, semuanya, ya mungkin kalau pakai bahasa hiper, semuanya kenal beliau. Kita juga kenal wajah. Sering dengerin ceramahnya di YouTube, di Facebook. Asal beliau ceramah, ribuan berbondong-bondong. Sebut saja misalnya Ustadz Abdul Somad misalnya, pasti kenal, kita kenal wajah. Yang jadi pertanyaan, beliau kenal kita apa enggak? Jawabannya enggak lah. Begitu datang ke Depok, di tengah kerumunan ribuan orang, yang diambil tangannya, yang diraih tangannya, yang digandeng tangannya oleh Uwas, Anda, sambil disapa. Apa kabar Pak Aziz? Oh, tahu saya. Nama saya disebut. Bayangin aja. Itu yang Umar rasakan. Di tengah kumpulan para sahabat yang banyak, yang disamperin, digapai, diraih tangannya oleh Nabi Umar sambil disapa. Saking senengnya, saking nyamannya, Umar langsung mengatakan, wallahi, demi Allah, la anta ahabbu ilayya, engkau paling aku cintai, min kulli syai'in, dari apapun di dunia ini, ya, illa nafsi, kecuali diriku. Menarik nih pernyataan Umar. Ya Rasul, demi Allah, engkau adalah orang yang paling aku cintai di dunia ini, dibanding apapun, dibanding siapapun, kecuali diriku. Paham gak jemaah? Umar, siapa yang lebih kamu cintai, warga Depok apa aku? Kata Nabi. Umar mengatakan, engkau lah. Umar, siapa yang lebih kamu cintai, seluruh kekayaan dunia apa aku? Engkau lah. Tapi dibanding aku, ya aku lebih mencintai diriku. Paham aja Pak? Artinya apa? Cintanya Umar kepada Nabi besar banget, luar biasa banget. Tapi dibanding cintanya Umar kepada dirinya, lebih besar. Langsung, nggak pakai besok, Rasulullah langsung, wallah, demi Allah Umar, la yu'minu, tidak disebut mukmin, belum disebut orang beriman, ahadukum, salah seorang di antara kalian, banyak, tapi sasaran tembaknya ya Umar, karena yang membuat pernyataan ini Umar. Tapi Rasulullah menggunakan bahasa umum, tidak sempurna iman kalian semua, hatta akun ahabba ilaihi min nafsihi,
kecuali dia bisa menjadikan aku lebih dicintai ketimbang dia mencintai dirinya sendiri. Ini kalau main catur, Umar ini langsung kena sekak seter. Tahu nggak jemaah? Nabi mengatakan, wallah, demi Allah, tidak sempurna iman semua kalian kecuali kalian bisa mencintai aku lebih besar daripada kalian mencintai diri kalian. Apa respon Umar setelah disekak seter? Wallahi al-an anta ahabbu ilayya min nafsi. Demi Allah ya Rasul, mulai sekarang engkau lebih aku cintai ketimbang aku mencintai diriku sendiri. Al-an ya Umar, baru sekarang Umar kamu mencintai aku lebih besar daripada kamu mencintai dirimu. Ya Umar sambil tersipu, malu, lalu mengatakan, kan baru tahu ya Rasul, kalau ternyata orang-orang beriman mencintai Allah, mencintai Rasul harus di atas segala cintanya dia kepada apapun termasuk kepada dirinya. Pelajaran apa yang bisa kita petik? Marilah kita meneladani Umar. Kalau kita tahu hak hari ini, jangan berubahnya nunggu besok. Ya, jadi kalau pakai bahasa nikmatnya, jadi generasi terbaik, generasi sahabat. Kalau mereka salah ucap, salah tutur kata, salah bersikap, langsung ayat turun, itu surah At-Taubah turun. Jadi surah At-Taubah itu lagi Allah langsung menegur Umar. Ya bolehlah kamu mencintai leluhurmu, keturunanmu, saudaramu, pasanganmu, hartamu, tempat tinggalmu, pernikahanmu. Kan ini orang hidup nyari ini semua. Boleh kamu mencintai semua, tapi cintamu kepada Allah, kepada Rasul, kepada agama harus di atas segala cintamu kepada apapun termasuk dirimu. Umar sekali lagi turun ayat ini, ditegur oleh Nabi, langsung berubah. Nah kita juga harus begitu. Hari ini tahu kebenaran, ya mari kita bismillah, berubahlah hari ini. Kenapa jangan nunggu besok, bulan besok, tahun besok? Misteri, cuman Allah yang tahu. Minggunya datang, bulannya akan datang, tahunnya akan datang, cuman kita nyampe apa enggak? Itu jadi problem. Ajal itu hanya Allah yang tahu. Kalau kita tahu kebenaran hari ini, niat berubah ntar lah awal tahun depan. Kalau umur kita nyampe, lah kita masih muda. Banyak orang yang udah tua, jalan tertatih-tatih, nggak mati-mati. Yang muda mati duluan. Banyak orang sakit bertahun-tahun nggak mati-mati. Yang sehat mati duluan. Makanya Umar sadar akan hal itu. Hari ini tahu kebenaran dari Allah, dari Rasul, dari firman, dari hadis, ya hari itu dia berubah. Ya, karena apa? Kalau hari ini tahu kebenaran, ya nunggu besok, ternyata besok kita nggak nyampe, mati, maka kematian kita menjadi kematian yang sia-sia. Kan banyak orang yang kayak begitu, berubah ntar deh habis lebaran aja, ntarlah sekalian awal tahun, ya. Jadi sekali lagi ini masih kategorinya lalai. Karena apa? Dia belum sadar kalau ajal adalah misteri hanya Allah yang tahu. Jelas saja, Mak. Ini apa maknanya? Ketika Rasulullah mengatakan tidak sempurna iman di antara kalian sebelum kalian mencintai aku, terlebih Allah lebih besar daripada cinta kalian kepada diri kalian. Maknanya adalah kita harus bisa menundukkan akal kita, menundukkan perasaan kita, menundukkan nafsu kita. Tundukin akal,
tundukin perasaan, tundukin nafsu. Jamaah, kita benci banget sama yang ini, nggak suka banget, benci nggak suka, tapi Allah dan Rasul senang sekali, mencintai banget. Tundukkan akal kita, perasaan kita, nafsu kita, supaya kita yang tadinya benci menjadi cinta. Ya, kita cinta banget sama ini, tapi Allah dan Rasul benci. Tundukkan rasa, tundukkan akal pikiran kita, tundukkan nafsu kita, agar sesuatu yang tadinya kita suka ya berubah harus jadi benci karena Allah membencinya. Ya nggak mudah kayak begini. Allah ingin Ismail disembelih. Secara akal nggak rasional banget, nggak logis, nggak logik banget, nggak manusiawi banget. Pakai perasaan, ya Allah, menyembelih kok anak. Tapi lihat Ibrahim, dia menundukkan akal, dia menundukkan rasa, dia menundukkan nafsu. Ya saya nggak suka banget lah. Kenapa? Anak kok disembelih, nggak rasional. Anak kok disembelih, nggak manusiawi. Tapi Allah menyuruh, berarti Allah cinta. Lihat, Ibrahim sangat mencintai bapaknya, kalau bosan anaknya Azar, cinta banget. Sampai Ibrahim berjanji, saya mendakwahi bapak, mengingatkan bapak sudah dengan berbagai cara. Kalaupun nanti bapak meninggal dalam keadaan bapak mengikuti agama bapak, nggak mau mengikuti aku, ya sebagai anak tetap akan mendoakan bapak. Ditegur oleh Allah dengan turunnya surah At-Taubah ayat 113, 114. Jadi surah At-Taubah di situ 113, 114 itu Allah menegur Nabi, menegur Ibrahim. Dua Nabi ditegur oleh Allah di surah At-Taubah 113, 114. Maka nalin nabiyyi ayyastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba. Tidak dibenarkan bagi seorang nabi, kamu Muhammad, memohon ampun bagi orang musyrik, walaupun yang kamu mohon ampun orang yang kamu cintai dan itu kerabatmu. Ini maksudnya apa? Rasulullah memohon ampun kepada Allah untuk pamannya Abu Thalib. Rasulullah sangat mencintai pamannya, semuanya kita tahu. Setelah ibunya meninggal, setelah bapaknya meninggal, setelah kakeknya meninggal, bersama siapa Rasulullah menjalani kehidupan sampai besar, sampai dulu jadi nabi? Ya dengan pamannya sebelum akhirnya menikah dengan Khadijah. Makanya Rasulullah sangat mencintai paman. Ya. Tapi pamannya sampai meninggal disuruh memeluk Islam, mengucap 2 kalimat syahadat, nggak mau, sampai memejamkan mata, nangislah Rasulullah, ngerengek-ngerengek. Ya Rasul, ya Allah, engkau tahulah siapa Abu Thalib, betapa dia orang baik banget. Benar dia mati belum mengucapin kalimat syahadat, tapi dia orang baik banget ya Allah, ampuni ya Allah. Turun At-Taubah 113. Enggak benar bagi seorang nabi kayak kamu memohon ampun untuk orang yang kamu cintai sekalipun dia kerabatmu. Lihat. Apa kata Ibrahim? Apa kata Rasulullah? Berdalih, nyari alasan. Ibrahim mohon ampun untuk ayahnya ya Allah 114. Muhammad, permohonan ampun Ibrahim kepadaku untuk ayahnya adalah sekedar menepati janji yang pernah Ibrahim ucapkan ketika bapaknya masih hidup.
Bukan berarti permohonan ampun Ibrahim kepadaku untuk ayahnya aku terima. Enggak. Paham aja mah? Ibrahim kan pernah janji tadi. Makanya begitu ayahnya meninggal, benar-benar diimplementasikan, diwujudkan. Dah, Allah mengingatkan Nabi Muhammad dengan ayat 114, permohonan Ibrahim kepadaku agar aku mengampuni ayahnya itu cuma menepati janji, bukan berarti aku mengabulkan. Paham tidak? Setelah aku jelaskan kepada Ibrahim bahwa ayahmu adalah musuhku, siapa yang cinta sama musuh? Nggak ada. Allah bilang, Ibrahim, ayahmu musuhku, karena sampai mati nggak mau menyembah aku. Akal Ibrahim berubah tuh. Yang tadinya dia cinta banget, secara akal anak mencintai orang tua, perasaan luar biasa. Saat itu Nabi Ibrahim tunduk akalnya, tunduk perasaannya, tunduk nafsunya. Saya mencintai ayah, tapi Allah bilang ayahku musuh, maka mulai sekarang ayahku adalah musuh. Itu namanya prioritas cintanya benar. Saya mencintai paman karena paman adalah sambungannya bapak. Terlebih ketika paman selalu menjadi backing perjalanan hidupku, perjalanan dakwahku. Dia memberikan semua, bahkan lebih dari yang diberikan oleh ayahku. Tapi pamanmu mati tidak mau menyembah aku. Pamanmu adalah musuhku Muhammad. Saat itu Rasul mengatakan, wala, baik kalau begitu, paman adalah musuhku. Ini bukan perkara mudah ya begini. Ya. Jelas aja mah. Berat. Kita mencintai orang tua pasti, tapi ketika orang tua kita mati, naudzubillahi min dzalik ya, dengan agama kemusyrikannya, ya sudahlah, lepaskan saja, pasrahkan saja kepada Allah. Jangan ngerengek-rengek, karena kita minta ampun kepada Allah untuk orang yang tidak seiman sama kita adalah perbuatan dosa. Teguran itu artinya salah. Ketika Rasul ditegur, ketika Ibrahim ditegur itu karena salah. Perbuatan salah kan kata lainnya kan dosa. Ya Allah, mana ya? Ya udahlah, gimana lagi, Allah Maha Adil. Kalau Allah hendak mengampuni, pasti nggak ada yang bisa menghalangi. Kalau Allah hendak mengadab, Allah Maha Adil. Artinya apa? Allah nggak akan pernah mendolimi hambanya. Mendolimi gimana? Dia dosanya segini, kok adabnya nggak bakal. Jadi kalau diampuni itu rahmat Allah, kalau disiksa itu keadilan Allah. Allah Maha Adil, nggak bakal melampaui perbuatan dosa yang kita lakukan. Jadi kalau adabnya besar ya karena dosanya besar. Jelas ya mah? Berat ya? Berat. Emang sih udah berlalu, udah lewat, tapi mudah-mudahan jadi pelajaran kita ke depan. Allah mencintai ulama enggak? Allah mencintai kiai enggak? Jadi kalaupun kita enggak suka, ya pilihlah ulama. Surah 35 tuh ayat 28, mari kita buka. Ya, surah Fatir. Surah 35. Tadi imam salat kita baca surah 36, surah Yasin. Nah, surah Fatir itu surah 35. Ayat 28. Nah, nih jemaah. Ini akan sangat baik kalau tersampaikan sebelum tanggal 9 Desember, tapi ya nggak apa-apa. Jadi ilmu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa minan nasi wad-dawabbi wal an'ami mukhtalifun alwanuh kadzalik
Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Innallaha azizun ghafur. Wa minan nas, dan dari manusia, wad dawab, dan binatang yang melata, wal an'am, binatang ternak, mukhtalifun alwanuh kadalik, demikian pula warnanya berbeda-beda. Masya Allah. Jamaah, manusia di muka bumi asalnya apa sih? Air mani, nutfah, sperma. Warnanya apa sperma? Putih. Rahim istri kita, ibu kita. Kalau ditiup, dikeluarkan, ditiup tuh kayak balon, bunder lonjong. Kayak balon. Bayangkan, bahannya sama, cetakannya sama, keluarnya beda-beda. Ada yang mancung, ada yang pesek, ada yang sedang, ada yang hitam, sawo mateng, ada yang hitam banget, ada yang bule, ada yang pendek, ada yang tinggi. Orang yang berilmu, para ulama, di situ kebesaran Allah terlihat. Masya Allah, cetakannya sama, bahannya sama, keluarnya beda-beda. Binatang yang melata, orang yang berilmu, ulama. Ulama itu artinya kata jama dari alim. Alim itu orang yang berilmu. Binatang ada yang berjalan dengan 1 kaki, 2 kaki, 4 kaki, ada yang berjalan dengan 1000 kaki. Orang yang berilmu bilang apa? Subhanallah. Kenapa? Dari situ aja kebesaran Allah nampak. Kemarau setahun, nggak ada hujan setahun. Kebayang Pak? Apa yang hidup? Matilah, kecuali pohon yang besar yang akarnya. Kalau pohon kayak begitu di depan kita, pohon matilah setahun. Ya, tanah setahun gersam. Semalam turun hujan 1 jam doang. Setelah seminggu coba tengok, pada tumbuh, ada rumput, ada bayam, ada jamur, ada cabai. Orang yang berilmu, ulama, di situ dia melihat kebesaran Allah, melihat kekuasaan Allah. Airnya sama, hujannya sama, tanahnya sama, yang keluar beda, kembangnya beda, buahnya beda, rasanya beda. Siapa itu yang menciptakan? Makanya ayat ini itu sanjungan kepada para ulama, sanjungan kepada para kiai. Kenapa? Orang yang berilmu melihat kayak begitu, takutnya makin bertambah. Orang yang takutnya makin bertambah, ibadahnya makin kenceng dan semakin jauh dari maksiat. Allah sangat mencintai ulama, Allah sangat mencintai kiai. Mungkin kita benci, tapi Allah mencintai. Kalau kita orang yang beriman gak harus berpikir, ya sudah, saya harus mencintai apapun siapapun yang Allah cintai. Begitu. Ya nggak apa-apa ya, kalau ada yang ini nggak apa-apa diomongin, nggak apa-apa ya, udah lewat waktunya. Ya, kalau kemarin milih yang bukan ulama ya nggak apa-apa, namanya udah istighfar aja. Ada jelas sekali. Ya. Ayatnya jelas banget. Jadi ayat ini apa sih isinya? Pujian Allah, sanjungan Allah. Namanya muji, namanya nyanjung, tandanya apa? Cintalah. Nggak mungkin ada pujian, nggak mungkin ada sanjungan kalau nggak ada cinta. Ya Allah mengatakan hanya, innama itu artinya hanya, innama, cuma orang-orang yang berilmu yang takut kepadaku, ya,
melihat tanah setahun kering kerontang, diturunin air hujan cuma 1 jam, tumbuh beragam pohon, tanaman. Mana kebesaran Allah? Airnya sama, tanahnya sama, ya, rumputnya beda, pohonnya beda, kembangnya beda, buahnya beda, rasanya, masya Allah. Allah maha besar, Allah maha kuasa. Kalau kayak begitu, I love you ya Allah. Makin cinta sama Allah, makin taat sama Allah, makin jauh dari segala perbuatan maksiat dan dosa. Ya, innallaha azizun ghafur, sesungguhnya Allah maha perkasa dan maha pengampun. Ya, jadi kisahnya banyak sekali. Ibrahim sangat mencintai anaknya, tapi Allah menyuruh untuk disembelih. Ya Allah, dilakukan, tunduk akalnya, tunduk perasaannya, tunduk nafsunya. Ya, Ibrahim sangat mencintai ayahnya. I love you ayah. Tapi Allah mengatakan kepada Ibrahim, ayahmu itu musuhku Ibrahim, karena sampai mati dia tidak mau menyembah aku. Tunduk akalnya Ibrahim. Kalau begitu ayah ya musuhku juga. Masya Allah. Ya, mudah-mudahan kita bisa menjadi Ibrahim masa kini, menjadi Umar masa kini. Ya, jadi sekali lagi jemaah, kita sama sekali tidak dilarang untuk mencintai apapun, untuk mencintai siapapun, tapi jadikan Allah dan Rasul, jadikan agama Allah di atas segala-galanya. Paham ya? Poin penting ini. Pertanyaannya, wajar enggak ya? Normal enggak ya? Manusiawi enggak ya? Kita mencintai Allah harus lebih besar daripada mencintai diri kita. Mencintai Rasul lebih besar daripada mencintai diri kita. Mencintai agama lebih besar dari mencintai diri kita. Wajar banget, normal banget, logis banget, manusiawi banget. Ya, bagaimana? Ya mari kita paparkan biar jelas. Yang saya pegang adalah ibu saya, anggap ibu. Yang saya pegang tuh bapak saya. Oke ya, ini bapak saya, ini ibu saya. Wajar enggak? Manusiawi enggak? Logis enggak? Normal enggak? Kalau saya lebih mencintai bapak ibu saya ketimbang mencintai Anda semua yang cuman temen. Anda semua temannya bapak saya, Anda semua temannya ibu saya. Wajar enggak sih kalau saya mencintai kedua orang ini lebih besar daripada saya mencintai Anda? Wajar enggak? Wajar lah. Normal enggak? Normal. Malah jadi enggak wajar, jadi enggak normal. Kalau cinta saya kepada Anda lebih besar daripada saya cinta kepada bapak ibu saya, itu orang gila itu namanya. Kenapa wajar, normal, logis, manusiawi? Iyalah, kan ukuran cinta itu pemberian. Pemberiannya 5, cintanya 5 berbanding lurus. Pemberiannya 10 naik, cintanya juga 10 berbanding lurus. Kenapa saya mencintai bapak ibu saya lebih besar daripada cinta saya kepada Anda? Iyalah, bapak saya, ibu saya memberikan semuanya. Cinta, kasih sayang, perhatian, materi, luar biasa. Dan saya tidak mendapat itu semua dari Anda. Mohon maaf. Iya kan? Pakai bahasa lain ya, di saklek. Bapak ibu saya memberikan semuanya, Anda kepada saya ngasih apa? Bener kan? Ya wajar. Kalau kita semua mencintai orang tua kita lebih besar daripada mencintai manusia manapun, siapapun. Karena ukuran cinta adalah pemberian. Dari cinta kita menjadi berbakti. Makanya dari cinta kepada Allah menjadi taat kepada Allah. Cinta kepada orang tua berbakti. Walaupun kita berat, kita lagi asik nonton TV, nonton game anak-anak, dipanggil oleh bapak, dipanggil oleh ibu, tolong beliin amplop, tolong beliin cabai, ya jalan. Coba Anda nyuruh saya tiap hari beliin amplop, beliin cabai,
Kalau saya anak nakal, bapak aja saya nggak pernah nyuruh kayak begitu, emak saya aja nggak kayak gitu. Tuh, artinya sudah fitrah kita merasakan. Saya nggak suka disuruh-suruh, tapi yang nyuruh bapak. Saya nggak suka disuruh, tapi yang nyuruh saya ibu. Ya jalan. Kenapa? Ingat pemberian, ingat pengorbanan, hamilnya, melahirkannya, menyusuinya, menjaganya. Ini kan nggak dapat dari siapa-siapa. Ya, jadi ada pemberian, ada cinta, dan itu selalu berbanding lurus. Kalau ada cinta, ada bakti, ada ketaatan. Makin besar pemberiannya, makin besar cintanya. Makin besar cintanya, makin besar ketaatannya. Pemberian Allah. Nah, satu aja mari kita renungkan pemberian Allah yang akan membuat kita pasti akan semakin makjleb. Apa yang Allah berikan kepada kita yang sangat luar biasa? Hiduplah. Hidup. Nikmat hidup. Saya sering memberikan ilustrasi, saya ulang lagi, nyambung materinya. Siapa di antara jamaah yang mau diberi hadiah? Hadiah itu penghargaan, ya. Habis ceramah nanti ada yang mau bagi-bagi hadiah kepada jamaah yang sholat subuh dan ikut ceramah, masing-masing uang tunai 1 miliar. Ditungguin nggak pas sampai saya selesai ceramah? Ditungguin nggak? Ditungguin lah 1 miliar hadiah lagi. Ternyata koma, belum titik. Ya, nanti setelah bapak menerima uang tunai 1 miliar, bapak semua mau langsung ditembak mati atau disuntik mati. Ditungguin nggak ceramah saya? Ditungguin nggak? Enggak lah, pulang aja. Kenapa? Ya buat apa saya terima uang 1 miliar, saya disuntik mati, ditembak mati? Kok buat apa? Kan gak bisa dinikmati, Ustaz. Udah, titik apa koma? Kalau koma ya kurang besar, kurang spektakuler. Kalau titik. Tapi kalau koma, ternyata dengan mati bukan hanya 1 miliar yang gak bisa dinikmati, seluruh kenikmatan dunia pun berakhir. Mendingan saya balikin uang 1 miliar dan saya tetap memilih hidup. Karena dengan hidup, Masya Allah, pagi-pagi minum kopi 3.000 rupiah pun enak. Bakwan pisang goreng 2.000 aja enak. Punya rumah sederhana juga nikmat. Jadi apa yang membuat kita bisa menikmati dunia, merasa senang dengan dunia, merasa enak dengan dunia? Kan hidup. Pertanyaannya, yang ngasih hidup siapa? Nanya dong, yang ngasih hidup kita siapa? Dikira hidup kita warisan, hadiah nenek moyang. Bukanlah, hidup kita adalah karunia Allah. Pernah kita membuat kalkulasi, kalau hidup sehari nilainya lebih besar dari uang 1 miliar. Buktinya ini, dikasih uang 1 miliar disuntik mati, Anda tolak. Berarti nikmat hidup 1 hari lebih besar daripada nikmat uang tunai 1 miliar. Pernah ngitung, mengkalkulasi setahun 365 hari, berarti 365 miliar. Kalau umur kita hari ini 40 tahun saja, sudah berapa nikmat hidup yang Allah berikan kepada kita? Pernah kita nerima uang 40 miliar dari bapak kita? Boro-boro 1 miliar juga enggak. Oh, berarti pemberian Allah memang di atas pemberian siapapun di muka bumi. Ya wajarlah kalau kita dituntut oleh Allah mencintai Allah lebih besar daripada mencintai diri kita. Kalau kita dituntut oleh Allah taat kepada Allah dan Rasul lebih besar daripada ketaatan kita kepada siapapun, karena ukurannya adalah pemberian. Jadi pemberian itu yang harus membuat kita siap jadi budak. Taat maksudnya, budak kan taat. Pernah ngitung lagi, berkalkulasi masa kerja baik di perusahaan swasta maupun PNS berapa tahun? Paling banyak 40 tahun. Kalau 20 tahun udah bekerja, ya, profesor, guru besar pensiun 70 tahun. Pegawai biasa 58. Fungsional 60. Profesor, guru besar pensiun 70 tahun.
Anggaplah kerja kita 40 tahun. Kalau dari bulan pertama, tahun pertama bergaji 25 juta. Itu enggak? Bulan pertama kerja, tahun pertama kerja sampai pensiun bergaji 25 juta. Maka kerja kita 40 tahun itu hanya kurang lebih sekitar 7 miliar. Bayangin, kerja berangkat petang, pulang petang, dikasih uang 7 miliar, jadi budak banget kita. Taat banget. Jam masuk kerja jam setengah 8, jam 7.30 dari pintu gerbang. Menggambarkan apa? Ketaatan. Kenapa nggak mau terlambat? Saya tahu sanksi keterlambatan berbagai tunjangan dipotong, makanya nggak pernah terlambat. Jam pulang jam 4, nggak berani kita bolos sebelum jam itu pulang. Bolos sanksinya lebih besar lagi. Lihat, 40 tahun kita jadi budak, taat banget, tunduk banget. Ya, jam kerja segini, iya. Jangan pulang sebelumnya ini, iya. Besok kamu dipindah ke sini, iya. Kerjakan ini, iya. Apa bukan budak? Budak artinya taat banget. Wong dikasih 7 miliar 40 tahun jadi budak. Allah sehari 1 miliar, setahun 360 miliar. Masa kita nggak siap jadi budak Allah? Ya, artinya apa? Dengan bahasa ini maka kita harus lebih siap jadi budaknya Allah, karena Allah yang telah memberikan nikmat yang begitu spektakuler pada kita. Selain nikmat iman, nikmat Islam ini merupakan nikmat terbesar adalah nikmat hidup. Kenapa? Dengan hidup punya rumah kayak begini aja senang. Ya, punya mobil yang harganya cuma 100 juta aja seneng, apalagi yang 1 M. Punya rumah yang luasnya cuma 100 meter aja seneng banget, apalagi 1000 meter ada kolam renangnya, seneng. Nah, yang membuat kita bisa seneng, bisa bahagia, bisa nikmat, bisa enak dengan segala dunia ini karena kita diberi hidup. Begitu mati, seluruh kenikmatan ini sirna. Ya, nggak apa-apa, sudah berlalu, tapi paling tidak ini akan jadi bekal kita, jadi pedoman kita. Pokoknya Allah dan Rasul, agama kita harus selalu jadi prioritas. Jamaah yang dirahmati Allah, sudah 1 jam sekira kita berbincang, ya mudah-mudahan ini menjadi pedoman buat kita. Ya kalau bukan Al-Quran, bukan As-Sunnah, bukan agama, apa yang bisa kita jadikan pedoman? Nggak ada lah ya. Karena mari kita makin hari makin mencintai Allah. Caranya gimana? Banyak mengingat-ingat pemberian Allah, kebaikan Allah, nikmat Allah. Hakul yakin kita akan bisa mencintai Allah lebih besar daripada mencintai bapak ibu kita, bahkan apapun. Kalau cinta kita sudah besar, hakul yakin ke masjid itu ringan, tahajud itu ringan, tilawah itu ringan, taat tunduk kepada Allah itu ringan. Kenapa? Karena nikmat yang Allah berikan luar biasa. Demikian yang bisa kita telaah bersama-sama. Mari sama-sama kita akhiri kaji kita pagi ini dengan mengucap lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.